salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas melalui classroom. Anda sudah menganalisis dan mengamati peta konsep tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, berbagai pergolakan dalam negeri. Pergolakan dalam negeri salah satunya yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun 1948. Yang kedua adalah pemberontakan DI strip TII. Yang ketiga adalah pemberontakan APRA. Yang keempat adalah pemberontakan Andi Agis. Yang kelima adalah PRRI Permesta. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun 1948. Setelah Anda mengamati peta konsep, di sana kemungkinan besar Anda bisa membandingkan apa yang menjadi latar belakang munculnya peristiwa Madiun 1948. Kita lihat di sini, pemberontakan PKI di Madiun 1948 pada tanggal 29 Januari 1948, Amir Sarifuddin jatuh dari kabinet karena menandatangani perjanjian Rempile yang dianggap merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi latar belakang munculnya peristiwa Madiun 1948. Bagaimana dengan pemberontakan DITII? Kira-kira apa yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan DITII? Yang pertama kita lihat adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Apa yang menjadi latar belakang munculnya peristiwa DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh si Kartosuwiryo? Di situ adalah kita lihat Kartosuwiryo berkeinginan mendirikan negara Islam di Indonesia dan bercita-cita untuk memerdekakan negara Islam di Indonesia dan penolakan terhadap perjanjian yang disebut dengan perjanjian Rempile. Itulah yang menjadi latar belakang munculnya gerakan DITII di Jawa Tengah. Bagaimana dengan pemberontakan DITII di Aceh? Di Aceh itu yang dipimpin oleh Daud Beureu yang dilatar belakangi oleh perubahan status dari daerah istimewa Aceh digabungkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama Provinsi Sumatera Utara. Itulah yang menjadi latar belakang munculnya gerakan DITII
yang dipimpin oleh si Kartosuwiryo. Bagaimana dengan DITII yang dipimpin oleh Kahar Mujakar? Di sini kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita kutip dari berbagai pergolakan-pergolakan yang ada. Salah satu contoh tadi PKI di Madiun, pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Daud Beureu, dan pemberontakan DITII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah. Apa yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Amir Patah? Latar belakangnya kita lihat adalah kekecewaan Amir Patah akan dominasi kaum kiri. Kaum kiri itu adalah kaum sosialis, komunis di Tegal dan sekitarnya. Sedangkan gerakan DITII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar adalah Kahar Mujakar tidak setuju jika KGSS dibubarkan oleh pemerintah. Dan di antara berbagai pergolakan-pergolakan yang terjadi di dalam negeri tadi, ini adalah menuntut keinginan. Salah satu contoh itu keinginan atau pergolakan yang ada kaitannya dengan ideologi, yang ada kaitannya dengan pemerintahan, yang ada kaitannya dengan kepentingan. Itulah tadi berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia, mulai daripada peristiwa Madiun 1948 atau pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Tengah, yang terjadi di Jawa Barat, yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang terjadi di Aceh. Jadi kalau kita lihat ada lagi beberapa pemberontakan yang lain. Salah satu contoh yaitu adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Sesuai dengan penjelasan atau sesuai dengan yang Anda baca di dalam materi atau buku kita, buku paket Sejarah Indonesia, di situ dikatakan apa yang menjadi latar belakang munculnya pergolakan atau pemberontakan. Salah satu contoh itu adalah APRA. Apa itu APRA? APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Apa yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan APRA atau pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil? Di sini kita lihat kekuatan atau kekhawatiran dibubarkan negara Pasundan dan dukungan terhadap sistem federal dan melindungi aset ekonomi Belanda. Itulah tadi yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan APRA. Bagaimana dengan pemberontakan Andi Agis? Kalau kita lihat Andi Agis, atau boleh juga dikatakan pemberontakan RMS. Apa yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan RMS? Latar belakangnya adalah penolakan negara kesatuan dan bercita-cita memproklamasikan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Smokil. Itulah tadi latar belakang munculnya pemberontakan APRA. Bagaimana dengan PRRI Permesta? Kalau kita lihat PRRI Permesta ini oleh Abdul Ahmad Hussein. Di sini apa yang menjadi latar belakangnya? Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah atau muncul kesenjangan akibat diterapkannya otonomi, yaitu otonomi daerah tidak sesuai dengan kesejahteraan daripada rakyat. Jadi di sini kita lihat
perhatikan di dalam berbagai pergolakan-pergolakan yang terjadi di dalam negeri. Salah satu contoh tadi, konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Konflik atau yang terkait dengan ideologi. Kita lihat bersama apa itu konflik yang terkait dengan ideologi. Salah satunya adalah di sini kita lihat yang pertama, DI. Satu lagi peristiwa Madiun. (1948) dan PKI 1965. Ini adalah konflik yang terkait dengan ideologi. Yang kedua, konflik yang terkait dengan kepentingan. Konflik yang terkait dengan kepentingan. Di sini kita lihat termasuk dalam kategori APRA, RMS, dan satu lagi Ajis. Sedangkan yang ketiga, konflik yang terkait dengan pemerintahan. Konflik yang terkait dengan pemerintahan kita lihat BFO, PRRI, BFO dan PRRI. Inilah tadi berbagai pergolakan atau ancaman disintegrasi bangsa yang dihadapi Indonesia mulai dari tahun 1948 sampai dengan 1965. Ya, semua pergolakan-pergolakan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, salah satu contoh tadi ada kaitannya dengan kepentingan, ada kaitannya dengan pemerintahan, ada kaitannya dengan pemerintahan, kepentingan, dan sebagainya. Itu adalah diawali dari keinginan atau kepentingan ingin mendirikan satu negara di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan ditentangnya tadi berbagai pergolakan atau keinginan, salah satu contoh tadi PRRI, Permesta, peristiwa Madiun 1948. Inilah yang mengakibatkan konflik-konflik terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ya, saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi ini berkenan di hati Anda sambil Anda menganalisis materi-materi lainnya. Dan tugas berikutnya Ibu sampaikan melalui WA dan Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat siang bagi kita
semuanya dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih.